Hidup seperti orang yang telah dibangkitkan. Sebagai orang percaya, kita sering mendengar tentang hidup baru di dalam Kristus. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kehidupan kita benar-benar mencerminkan bahwa kita telah dibangkitkan bersama Dia? Banyak orang percaya masih hidup dengan pola lama, masih terikat pada dosa, masih dikuasai oleh ketakutan, masih hidup menurut keinginan dunia. Padahal, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita bukan lagi manusia lama. Kita sudah menerima hidup yang baru. Kolose 3 ayat 1-2 berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Ayat ini bukan hanya pengingat, tetapi juga panggilan. Jika kita telah dibangkitkan bersama Kristus, maka cara hidup kita harus berubah. Fokus kita tidak lagi hanya pada hal-hal duniawi, tetapi pada perkara-perkara yang kekal. Hidup seperti orang yang telah dibangkitkan berarti kita memiliki perspektif yang baru. Kita tidak lagi melihat hidup hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Kita tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Roma 6 ayat 4 berkata, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Ini berarti kehidupan lama kita sudah berakhir. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita tidak lagi harus terikat pada kebiasaan lama yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita telah diberi kesempatan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Namun kenyataannya, banyak dari kita masih sering kembali kepada kehidupan lama. Kita tahu apa yang benar, tetapi kita tetap jatuh. Kita ingin berubah, tetapi terasa sulit. Disinilah kita perlu memahami bahwa hidup baru bukan hanya tentang usaha manusia, tetapi tentang karya Tuhan di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Hidup seperti orang yang telah dibangkitkan berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Kristus. Bukan lagi kita yang memimpin, tetapi Dia yang memimpin. Bukan lagi keinginan kita yang utama, tetapi kehendaknya yang kita ikuti. Ini adalah proses. Kita tidak berubah dalam satu hari. Namun setiap hari kita belajar untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan. Kolose 3 ayat 5 berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala." Firman Tuhan tidak hanya mengajak kita untuk hidup baru, tetapi juga memerintahkan kita untuk meninggalkan yang lama. Kita tidak bisa hidup dalam dua dunia sekaligus. Kita tidak bisa mengaku sebagai ciptaan baru, tetapi tetap mempertahankan kehidupan lama. Hidup sebagai orang yang telah dibangkitkan berarti ada keputusan setiap hari untuk meninggalkan dosa dan memilih kebenaran. Namun kita tidak berjalan sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus menguatkan kita, menegur kita, dan memimpin kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 11 berkata, "Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu." Ini adalah janji yang luar biasa. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian kini bekerja di dalam kita. Artinya, kita tidak hidup dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan kuasa Tuhan. Mungkin saat ini kamu merasa masih lemah, masih jatuh dalam dosa yang sama, masih berjuang untuk berubah. Jangan putus asa. Ingatlah siapa kamu di dalam Tuhan. Kamu bukan lagi manusia lama. Kamu adalah ciptaan baru. Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas ini penting. Ketika kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan, kita akan mulai hidup sesuai dengan identitas itu. Jangan lagi hidup seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan kembali kepada kehidupan lama. Hiduplah sebagai orang yang telah dibangkitkan. Hidup dalam terang, dalam kebenaran, dan dalam kasih Tuhan. Biarlah setiap hari menjadi kesempatan untuk semakin serupa dengan Kristus. Bukan sempurna seketika, tetapi terus bertumbuh. Hidup baru bukan hanya tentang masa depan di surga, tetapi tentang bagaimana kita hidup hari ini, di dunia ini, sebagai saksi dari kuasa Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami hidup yang baru di dalam Kristus. Ajari kami untuk hidup seperti orang yang telah dibangkitkan, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Kuatkan kami dalam setiap pergumulan kami, dan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan identitas kami sebagai ciptaan baru. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan.